tempat ini Tuhan. Ketika nama-Mu ditinggikan atas tempat ini Tuhan, kerajaan-Mu datang atas tempat ini Tuhan, dan kami akan melihat kemuliaan Allah nyata atas tempat ini Bapa. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Penguasai udara di bumi, berapa nama Tuhan, nama Tuhan, terdapat sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, kuasai udara di rumputan. Nama Tuhan, nama Tuhan, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasa-Nya atas bumi. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Ketika Engkau ditinggikan atas tempat ini Tuhan, Kau hadir penuhi setiap kami, bahkan hati-hati yang rindu dan lapar akan Engkau Tuhan, Kau penuhkan dengan sukacita-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Kami akan masuk lebih lagi Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ketika nama-Mu ditinggikan atas tempat ini Tuhan, setiap jiwa-jiwa Tuhan hadir penuhi setiap tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Mari beri salam kiri kanan, katakan Tuhan kita Allah yang dahsyat, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kita percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa datang masuk ke tempat ini. Amin. Tuhan ikut kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak bersama-sama buat kita.
kiri kanan, beri senyum yang terbaik. Kalau bapaknya belum senyum, ibunya belum senyum, dicolek, senyum. Kita percaya Tuhan adalah gunung batu, kota bentengku. Takkan ku ragu, karena Dia telah menjamin hidup kita. Amin.
memberi pembaruan, yang memberi kami hikmat pengertian dalam segala apapun dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada Tuhan yang lain. Hamba kami menyampaikan isi hatimu sesuai yang Kau mau. Biar kami akan sama-sama mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan bagi setiap kami. Biar Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Biarlah hikmat, tuntunan, arahan yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus turun bagi setiap kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ini saya akan berbicara firman Tuhan di sore hari ini tentang bagaimana lawatan Tuhan bagi setiap pribadi kita masing-masing. Ini zaman-zaman yang kita nggak mengerti, zaman yang menuntut hal-hal yang supranatural, menuntut hal-hal yang sistem modern dan yang canggih. Semakin hari zaman selalu mengeluarkan inovasi yang baru-baru. Baik secara handphone, maupun secara musik, maupun segala sesuatunya. Ini contoh hal bagaimana lawatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak harus menantikan bagaimana orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita pun bisa dipakai Tuhan, asalkan kita punya wadah ini siap. Amin. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan tuh terkecoh dengan hal-hal yang heboh, gitu, hal-hal yang rame, hal-hal yang gimana ya? Pokoknya hal-hal yang berbeda di antara yang lain-lainnya. Terkadang juga dikatakan, ini gereja saya ada Roh Kudusnya, yang ini tidak ada Roh Kudusnya. Yang ini berbahasa roh, yang ini enggak yang berbahasa roh. Itu pro dan kontra. Ada yang bahas yang lainnya tidak saya mau singgung. Bahkan orang akan bertanya kepada saya, Bu, boleh nggak begini? Saya bingung. Sesuai firman ada, tetapi satu pengkhotbah menyatakan itu tidak perlu, ya kan? Nah, ini kembali pengenalan buat jemaat Tuhan di tempat ini akan Tuhan, jangan main-main. Kenali Tuhan secara nyata, dengerin suaranya Tuhan secara audible, atau mengalami sesuatu seperti kayak Tuhan kasih impresi bagi setiap kita. Belajar kita punya kepekaan akan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah untuk kita mendengar suara Dia, adalah kita punya pujian, penyembahan, firman dan doa. Belum tentu kita sebagai hamba Tuhan pun kita kuat. Belum. Karena apa? Karena kita lengah. Karena keadaan, masalah dan situasi, dan karena tekanan. Ada yang karena masalah ingin cepat kawin. Maaf, saya belum menikah, tapi saya tidak takut tentang jodoh masa depan. Ya. Saya mau punya apa-apa pun saya gak akan pernah takut. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi apapun kondisi keadaan saya selalu siap dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Tuhan pakai setiap kita tuh multi talentnya banyak. Terkadang kita gak ngerti bagaimana Tuhan pakai setiap pribadi multi talent kita tuh banyak. Ya, makanya Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya jangan suka takut dalam segala sesuatu apapun juga. Kalau berkumpul di antara orang-orang takut, pasti kita menjadi takut. Tapi di antara kita kumpul orang satu dengan yang lainnya, berkumpul di dalam memuji dan menyembah Tuhan, pasti gaya ilahinya turun. Ya toh? Di saat titik permasalahan, di titik keadaan apapun, selalu kita punya pujian dan penyembahan, tidak ada yang lain. Dalam keadaan tekanan pun kita berkata di hadapan Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku, gitu. Yang penting bagaimana roh kita ini dibangun di dalam setiap keintiman bersama dengan Tuhan. Jangan kita ke gereja, datang ke tempat ini sukacita, keluar dari sini, haleluya dan lupa. Nah, ini kebiasaan. Ya. Saya mau tekankan buat sore hari ini, firman Tuhan katakan di Lukas 7 ayat yang ke-16, ya kan? Di sini Lukas 7 ayat 11 sampai 16. Firman Tuhan katakan, Yesus memberkati anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengasung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar dan telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh sekitarnya. Ya, bagaimana di sini Yesus membangkitkan seorang muda di Nain? Gak mudah, betul? Karena Yesus harus menyatakan kespektakuleran Bapaknya yang memakai dia untuk datang ke bumi. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus memakai setiap kita ini anak-anaknya untuk diselamatkan, ya kan? Untuk kita tuh dipakai untuk tangan daripada Tuhan sendiri. Terkadang dipakai Tuhan untuk sesuatu hal kemuliaan, kita ini sempat lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Baru dipakai Tuhan sedikit aja sudah mulai sombong. Makanya kadang nih lawatan bisa permanen, gitu, bisa turun, bisa naik. Itu tergantung kapasitas anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ini contoh yang saya lagi rame dibicarakan. Gitu. Anak muda ini dipakai luar biasanya, supranaturalnya luar biasanya, tetapi salah arah karena dia pingin super atau yang gimana saya tidak tahu. Cuma saya bandingkan hamba Tuhan ini dengan yang ini dan yang ini dan yang ini. Terkadang saya berkata dalam hati saya, Tuhan, itu orang dipakai luar biasa. Bagaimana dia cara keintiman dengan Engkau? Dia punya tuh keintiman. Dia bisa mendengar suara Tuhan, tapi lupa siapa dirinya. Karena banyak dielukan, karena banyak disponsorin. Sponsor tidak salah, cuma kita tidak tergantung dari sponsor. Belajar hidup dengan iman. Puji nama Tuhan. Ya, kemarin saya punya Dedi Timi Parekuan meresmikan Adonai yang ada di kota Semarang. Nah, diresmikan juga Hadasa yang ada di kota Jakarta. Terkoneksi. Jadi kita harus mengerti tentang DNA-nya, tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan, tentang ketaatan dan penundukan kepada bapak-bapak rohani. Terkadang kalau kita dipakai Tuhan luar biasa, lupa bapaknya. Ya, merasa diri ini sebagai hamba Tuhan udah mampu, udah bisa, nggak perlulah pementoringan. Nggak perlulah dengar pendapat dari mereka. No. Sampai sekarang ini saya masih belajar. Kalau orang yang berhenti belajar itu perlu dipertanyakan. Baik belajar kepada Tuhan, baik belajar kepada hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Nah, di sini juga dikatakan di firman-Nya, ya. Di sini dibilang apa? Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Berarti ini kota yang sesuatu hal yang mujizat Tuhan mau dinyatakan. Kalau mau dibilang dulu supranatural Tuhan pakai luar biasa hamba Tuhan dari luar, benar nggak? Kalau orang luar udah datang dipakai Tuhan luar biasa, berbondong-bondong ini manusia datang. Karena apa? Pingin mujizatnya, bukan pingin pengenalan akan Tuhannya biar Tuhan melawat. Nah itu salahnya. Jadi temporer, gitu. Lawatan dan urapan itu cuma temporer, tidak menjadi konsisten. Harus ya grafik tinggi naik, tapi jangan terlalu tinggi. Nanti bahaya kalau Tuhan lagi buat sesuatu hal, contoh misalnya batuk sedikit, ya kan? Nah di sini Tuhan mau katakan buat setiap kita nih anak-anak Tuhan, ya kan? Untuk kita tuh jangan melakukan segala sesuatunya dengan menangis. Tuhan tahu akan isi hati kita. Dan di sini juga dikatakan Tuhan melihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di ayat yang ke-13. Jadi di dalam lawatan,
dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pasti hadir. Amin. Ya. Jadi saya tidak mau menghakimi orang yang nangisnya mengerung-ngerung atau berdoanya mengerung-ngerung, itu di hadapan Tuhan, Tuhan yang menilai, bukan kita yang menilai. Ya. Jadi yang Tuhan mau tekankan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan minta apa? Jangan ada ketakutan dalam setiap pribadi kita, supaya lawatan Tuhan dipakai Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Amin. Ya, nah di sini juga dikatakan apa? Kehidupan kita harus muncul sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda, gaya yang berbeda, integritas yang berbeda. Amin. Kemarin saya ke kota Semarang, saya berangkat ke kota Solo, ya. Cuma diminta, saya cuma bilang, oh yaudah biasa. Saya ketemu satu anak muda, maaf, luar biasa dulunya dipakai Tuhan, karena pengembalaan yang maaf salah atau gimana, dia punya kemauan tapi tidak nggak aktif, karena gembala ini melihat pribadi orang ini, hancurlah hati orang ini. Jadi hancur hati orang ini, dia tahu ketaatan kepada gembalanya, dia tahu ketaatan kepada Tuhan, harus ibadat tiap hari Minggu, malah diberkati Tuhan luar biasa. Masih muda usianya tapi uangnya luar biasa juga, dahsyat ya. Tapi di satu titik Tuhan berbicara, ini begini, ini begini, begini. Akhirnya ketemulah dengan satu orang ini, ya toh. Cuma Tuhan bilang, kembali kepada kasih mula-mula. Yang pertama saya ketemu dengan orang ini juga Tuhan bilang apa? Kembali kepada kasih mula-mula. Dia bilang, saya akan berusaha, walaupun begini, gini. Tapi saya bilang, kalau kamu mau bikin pergerakan, mau bikin sesuatu persekutuan, atau bikinlah segala sesuatu hal, saya akan dukung selama saya punya waktu. Bangkitkan dulu cintakan Tuhan, layani Tuhan. Dia bilang, gak perlu Bu, keluarga dulu. Saya bingung menjawabnya, ya kan? Tapi Tuhan bilang, proses yang kamu alami, nanti ada jalan keluarnya. Amin. Tuhan tidak mungkin tinggal diam. Mamanya frustasi. Dari situ mamanya baru mendengar apa perkataan seorang anak muda ini. Dia punya komit, tapi karena dia punya orang tua, dia harus menggenapi apa yang orang tuanya mau, tapi hasilnya nol. Begitu pula saya dulu seperti itu. Ya, saya mau seperti ini karena saya lihat kondisi papa saya begini, saya tidak berani. Walaupun saya cari Tuhan ngumpet-ngumpet, karena saya ini, maaf, gereja yang tradisi. Setelah saya mengalami sesuatu hal supranatural Tuhan, lawatan Tuhan pribadi, dan saya mengenal lagi sesuatu hal hamba Tuhan, pakai hamba Tuhan, semakin gairah, semakin saya up, saya punya kehidupan bahwa Tuhan itu nyata. Ternyata dalam saya punya sesuatu lawatan, orang keluarga saya juga mengalami lawatan Tuhan. Nah, bagaimana bagi setiap anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini, ya toh? Untuk kita tuh selalu harus memancarkan kehidupan Yesus dalam diri kita. Maaf, saya bukan termasuk hamba Tuhan yang eksklusif. Saya lebih suka hamba Tuhan yang pakai kaos t-shirt. Kadang dengan sopannya kaos yang berkerah. Jadi kalau ketemu tamu, orang akan mengerti. Kalau ketemu orang paranormal juga gak akan mengerti. Tapi paranormal akan mengerti dari dimensi tembus rohnya. Tapi di mana posisi pun, gaya kerajaan Tuhan saya hadirkan dalam kehidupan saya. Saya nggak mau pandang waktu, saya nggak mau pandang siapa itu orang. Semua sama di hadapan Tuhan. Yang satu hal, bagaimana hidup kita ini harus menyentuh orang itu satu demi satu di dalam hal pengenalan pendewasaan akan Tuhan. Seperti message yang kemarin disampaikan tentang Hadasa. Satu pohon ya rimbun, gitu, yang dimana daunnya bisa dimakan orang, yang dimana burung-burung bisa hinggap, tidak secara kebetulan. Saya pikir Hadasa Esther selesai, yang dipercantik Tuhan diproses. Dan apa Dedi saya bukakan lebih dan lebih lagi. Sampai setelah Dedi saya pulang, saya sharing dahsyatnya Tuhan. Nama Adonai, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sudah menyenangkan Tuhan. Pasti kita punya Tuhan yang di bumi, yang nanti akan Tuhan kirimkan para
nggak tahu lah, konglomerat lah, atau para pejabat lah, atau yang gimana, yang akan nanti mensuplai segala pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Bisa bayangkan, karena pelayanan tanpa dana pun nggak akan bisa. Itu 4D, doa, daya, dana, dan satu lagi saya lupa. Itu harus berkaitan. Nah, di sini bagaimana Tuhan pakai ini hadasah untuk merawat orang-orang yang luka. Sebelum orang-orang yang lain kita layani luka, kita beresin dulu luka kita dalam. Ya, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Melayani orang kalau kita punya akar kepahitan, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, itu nggak akan bisa. Karena yang Tuhan mau pakai adalah wadah yang murni, jujur, dan tulus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Nah, di sini juga dikatakan apa? Bagaimana lawatan itu akan terjadi? Lawatan itu terjadi adalah setelah kita berubah dari setiap kehidupan kita yang salah. Makanya seperti lagunya apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, kalau orang yang sudah kenal Tuhan, udah mati semuanya. Nggak ada keinginan hal-hal yang dunia, yang diinginkan aja Tuhan. Nah, bagaimana di sini di Kisah Rasul 2 ayat 42 kalau mau dilihat ya. Cara hidup jemaat ya, mula. Poin yang pertama adalah di dalam hal kebersamaan dan keunitian. Satu keluarga pun belum tentu bisa unity dan bersama. Tapi yang Tuhan tekankan buat sore hari ini adalah Tuhan minta untuk kita kembali dengan cara hidup jemaat yang mula-mula. Kalau yang satu susah, yang satu menopang. Ya, ini sedikit kesaksian yang saya akan bawa. Ini rekan saya Sorna. Saya kenal dia tahun 2000 karena terkait dengan seminar penuaian 2000. Saya ikut sekolah penginjilan tahun 1900. Saya ingat. Setelah saya ikut sekolah penginjilan, saya diutus setiap bulan. Saya kenal Sorna tahun 2020. Ya toh, bagaimana saya tahu pribadi dia tahu pribadi saya. Titik kelemahan Sorna pun saya tahu, Sorna tahu titik kelemahan saya. Tapi kita belajar pelayanan dari nol, dari desa ke desa. Di satu titik Sorna ini mengalami satu proses. Kelemahan dia itu yang saya tahu. Makanya dia datang. Biasanya orang datang dalam keadaan susah, betul tidak? Bukan keadaan happy toh. Tapi kalau saya datang mau susah mau happy saya datang. Saya tidak akan memandang waktu. Tapi Sorna datang dalam keadaan susah. Dari dulu dalam keadaan susah tidak pernah keadaan happy. Betul tidak Sob? Gue pasti tahu, gue telepon lu, gue dimarahin. Bayangkan, seorang yang Tuhan pakai bisa membeli. Karena apa? Terlalu nyaman, terlalu fokus kepada dirinya bukan ke Tuhan. Kalau saya kuat hari ini, itu karena Tuhan. Dan bila gimana? Aku berdiri semua ya kan? Karena anugerahnya, bukan karena kuat dan gagah. Makanya saya bersyukur Tuhan kasih saya kekuatan. Rekan saya ini seorang penginjil, bahkan seorang pendoa. Tapi kenapa bisa begini? Ada celah. Ya, maaf. Kalau orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh udah mati semuanya. Saya pribadi, buat kebutuhan pribadi, saya nggak pernah teriak, "Woi, gua kurang nih begini, woi, gua nggak bisa nih begini." Kecuali itu terpaksa kemarin 31 Mei. Harus saya buat proposal. Tapi selama saya pelayanan saya nggak pernah. Karena saya tahu pasti Tuhan punya lawatan. Pasti Tuhan punya janji ditepati dalam kehidupan saya. Tapi puji nama Tuhan, Sorna mau balik hatinya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Terlalu nyaman. Saya bilang, tolong pribadimu yang saya sudah suka ini bertahun-tahun, kamu harus berubah. Kalau kamu mau dampingin saya, mesti punya integritas. Jangan begini, jangan begini. Maaf, nggak apa-apa toh Sob. Makanya saya bilang, kalau kamu mau ikutin saya, kamu mau minta berapa persembahan dari saya. Dia kaget, kenapa ngomong begitu sis? Loh, kalau orang mau jadi pengikut saya, gitu, yang
terlibat di dalam satu organisasi, saya harus menjamin dulu upahnya. Terkadang hamba Tuhan tidak menjamin upahnya. Sudah berlebihan pun upahnya pas-pasan. Saya tidak mau. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mau kasih upah sesuatu persembahan kasih dengan uang pas-pasan. Karena seberapa yang seorang akan minta upah, maaf melalui Adonai, saya harus hadapkan ke Tuhan. Biar segala sesuatu kebutuhan seorang bisa Tuhan suplai. Saya percaya, apapun lawatan, kebutuhan kita, pasti Tuhan punya cara. Amin. Nah, di sini juga dikatakan, kapan itu lawatan terjadi? Pertama adalah ketika kita ada di dalam persamaan, di dalam jalinan erat, di dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan minta di sini bagaimana kita punya kesatuan. Sama-sama yuk kita rindu. Kita membuat sesuatu hal yang ilahi biar Tuhan disukakan dan Tuhan disenangkan karena kita punya sesuatu hal yang menyenangkan Dia, baru itu berkat akan mengalir. Amin. Contoh, maaf, ini siaran yang ditayangkan. Pribadi saya bukan meminta dana, saya berangkat ke Semarang pun dalam keadaan limit, tapi pulang saya tidak punya utang sama sekali. Tuhan menggenapi berkat buat hidup saya pulang ke Jakarta. Bahkan Tuhan kasih plus. Itu yang kadang saya bingung. Saya tidak pernah berbicara. Pokoknya kalau buat Tuhan, kita harus habis-habisan. Jangan pernah takut hal kekurangan. Dia juru panciri. Nah, juga di sini yang kedua, biarkan Yesus masuk dalam kehidupan kita seperti di Lukas 17 ayat yang kedua. Lukas 7 ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal hanya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Bagaimana itu lawatan Tuhan terjadi? Yang pertama, hidup dalam kebersamaan. Yang kedua, biarkan Yesus masuk dalam kehidupan pribadi kita. Nah ini tadi, jangan digoncang karena keadaan dan situasi. Seorang janda ketakutan karena apa? Anaknya meninggal. Ya toh? Nah ini, kadang kita diperhadapkan dalam keadaan sulit. Saya pribadi kesaksian, ya, saya punya jadwal pelayanan, sudah terjadwal, tapi mama saya harus dioperasi jantungnya. Ini yang kedua. Di satu titik saya permisi, cuma mama saya punya komentar, orang mau operasi malah pergi pelayanan. Nah loh, jadi batu sandungan. Sementara sudah dibuatkan jadwal, satu sisi kita keluarga. Cuma saya punya prinsip, layani Tuhan dan pekerjaannya. Mama saya bagiannya Tuhan. Jadi di saat saya mama saya dioperasi, ya saya udah tahu ngudumel atau gimana dengan saudara lainnya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Tapi saya melangkah. Ternyata operasinya berjalan dengan baik. Nah itu dia kuncinya. Jangan takut. Di saat apapun kondisi kita tetap melayani Dia. Kalau fokus kita di atas keluarga, kalau fokus kita di atas keuangan, kalau fokus kita di dalam hal pekerjaan, itu salah. Kemarin Mary dapat peneguhan dari Dedi. Itu Dedi jarang turun ke bawah. Dedi turun ke bawah, desa nyatakan message yang luar biasa. Baru di sini Sis Mary mengalami sesuatu lawatan, kasih mula-mula lagi. Betul, terlalu nyaman dulunya. Tuhan buat tidak nyaman, tetapi ada message Tuhan. Berarti kamu ada gairah, roh yang menyala. Yes, harus bangkit, harus rebut apa yang hilang dalam kehidupan kita. Makanya dalam titik masalah, kadang lawatan jadi tidaknya itu yang menentukan kita, ya. Bukannya sekeliling kita, no, bukan. Yang menentukan itu lawatan dari pribadi kita. Bagaimana Pentakosta tadi bisa dua, Tuhan lawat luar biasa. Berkata-kata dengan bahasa yang lain, tapi Tuhan kasih pengertian. Gitu, ya. Dan yang ketiga di sini adalah hiduplah dengan gaya hidup sukacita. Lukas 7 ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Jadi yang Tuhan tekankan di poin yang ketiga adalah kita harus punya gaya hidup sukacita. Makanya maaf, orang yang sukacita itu tidak hanya ditentukan dengan raut wajah. Nah, ya, orang lihat wajah saya dari yang pertama ketakutan, kelihatannya galak. Sis Mary ketawa, pasti dia mengalami. Tapi setelah lebih dekat, enggak juga, galaknya pas, betul tidak? Jadi kalau saya marahin, itu udah kelewatan. Kalau enggak saya marahin, kalau saya bercanda, itu buat hiburan buat diri saya. Karena apa? Kita perlu sukacita. Kadang kenakalan saya, keisengan saya, ada sesuatu hal yang membuat saya sukacita, buat orang-orang sekeliling saya godain. Tapi setelah itu kita pemulihan, maafin. Nah itu udah kuncinya, jangan ada yang tersinggung. Makanya Tuhan bilang, miliki gaya sukacita. Makanya kenapa anak-anak Tuhan, maaf, kena disantet, nggak ada sukacita. Karena apa? Fokusnya ke hidupnya, fokusnya karena yang dia pikirkan. Nanti orang tuaku gimana? Nanti kalau ada masa depanku gimana? Jangan takut. Ku tahu Bapak peliharaku. Makanya kalau dalam keadaan lemah, puji nyembah aja. Saya pun gak ada keuangan, saya angkat pujian. Ku tahu Bapak peliharaku, Dia baik, Dia baik. Udah angkat dompet, Tuhan gak punya uang loh ya, sambil puji nyembah. Tuhan gak berutang. Di titik limit saya punya dana. Noven dan saya lagi diproses karena sama-sama punya ministry. Ya, kesaksian yang dahsyat bahwa segala sesuatu yang dilayani buat Tuhan, apapun harus kita lepaskan. Kalau itu yang Tuhan mau. Terkadang apa yang kita lepaskan orang bilang apa? Gila. Tidak apa-apa. Makanya saya dibilang hamba Tuhan yang gila. Karena fokus saya bukan segala sesuatu yang saya miliki. Kalau itu Tuhan harus lepaskan, ya saya harus lepaskan. Di titik tinggal 100.000 pun saya cuma ketawa dan nangis. Ya ini Tuhan benar 100. Tapi gimana buat ke depannya? Sementara kalau naik motor Tuhan mesti punya dana 200.000. Kalau nggak 200.000 saya nggak berani berjalan. Ternyata apa? Ada. Tuhan nggak tinggal diam. Di saat kita menyenangkan Dia, fokus kita cuma apa yang Tuhan mau. Dia siapkan. Nggak dikasih lebih, nggak dikasih kurang. Seperti pom bensin, pasti pas. Nggak apa-apa dikasih pasti pas dulu. Tapi nanti dikasih unlimited, lebih tanpa batas. Jadi buat setiap kita jemaat di sini, kita harus mampu mengatasi kesedihan menjadi sukacita. Karena di dalam sukacita Tuhan pasti ada terjadi lawatan. Di dalam suatu lawatan pasti ada sukacita. Makanya bilang Tuhan, tawan rohku. Kalau roh kita sudah ditawan Tuhan, wah itu luar biasa. Karena saya suka, ada bukunya tentang tawan rohku. Karena roh kita ini milik Tuhan, bukan milik yang lainnya. Kalau roh kita tidak milik Tuhan, nah itu dia. Maaf, kita seperti apa? Cuma Tuhan tahu sendiri. Ya, apa kalian mau seperti bahasanya binatang, nggak ada rohnya? Cuma punyanya apa? Tubuh dan perasaan, gitu. Tapi nggak ada punya rohnya. Kalau kita sudah terperangkap dengan rohnya Tuhan, wah itu dahsyatnya luar biasa. Tidak bisa diutarakan. Itu memang hal yang ajaib, hal yang tidak pernah bisa dimengerti. Jadi buat setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini, bangunlah pribadi kita supaya Tuhan melawat kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Ini saya nggak tahu, ini minggu-minggu yang saya lagi masuk ke dalam hal peperangan roh, bertemu dengan orang-orang yang antik, tapi saya bisa selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ya, bangkitkan rohmu lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, kalau roh kita sudah menyala,
gak akan bisa disiram air, betul? Nah contoh tuh kemarin saya banyak kesaksian saya dengar, saya lihat di Facebook, saya lihat di WA, itu terjadi gempa pada ketakutan nyelamatin dirinya sendiri. Gempa baru 7,4. Bahkan saya bilang begini, lu ada di mall, makan lu mahal apa murah? Mahal. Terus gua kabur, salah, makan aja. Kalau orang udah waktunya dipanggil, nggak harus dengan gempa, benar nggak? Karena saya berapa kali mengalami gempa, saya nggak takut. Coba saya bilang ini, kalau Tuhan tentukan saya sekarang meninggal, silakan. Kalau enggak, ya sudah. Apalagi saya pengendara motor. Kalau Tuhan tentukan saya di jalan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan nggak tentukan, ya nggak masalah. Berapa kali saya lari dari panggilan Tuhan, saya tidak mau melayani. Hitungan saya di motor. Entah saya tabrak atau saya ditabrak. Tapi enggak, dipanggil Tuhan. Bingung tuh, sampai sekarang masih awet. Berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya kesaksian bahwa setiap kita punya lawatan yang harus kita saksikan kepada sekeliling yang ada di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Tuhan katakan buat engkau Adi berapa kali kamu jatuh bangun dalam hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah lepasin tangan itu. Bahkan kamu menangis, Tuhan, gue gak bisa makan. Sementara gue harus kasih makan banyak orang. Memang kamu ini sebagai penafkah dari berbagai macam orang. Kamu suka nampung orang, tapi uangmu limit. Tuhan katakan sabar. Tunggu waktunya. 5 bulan ini Tuhan akan buat terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Punya komit. Aku punya rumahku 24 jam. Amin. Suka-suka Tuhan, suka-suka orang itu mau ngapain di rumah saya. Itu yang Tuhan tahu jeritan kamu. Orang gak akan mengerti kamu menangis di hadapan Tuhan sampai napasku terakhir. Aku gak pernah tinggalkan Tuhan. Itu Tuhan suka. Nanti kamu akan lihat keluarga besarmu akan terheran-heran di mana Tuhan bisa balikan keadaanmu. Tidak seperti yang sekarang ini. Amin. Mau cari berkat, oh ya susah. Mau ambil alih ke profesi lain, tapi bukan panggilan. Tuhan katakan stay dulu di panggilannya. Jangan pernah lari. Jadi apapun yang kamu lakukan, Tuhan bilang gak monoton. Tapi waktunya Tuhan kasih rumah, Tuhan kasih tempat, kamu menampung banyak orang, kamu banyak kasih pengetahuan ya orang-orang, itu yang nanti Tuhan suplai dalam hidupmu. Amin, amin. Ya, Tuhan bilang ini di tengah kota. Kamu punya alokasinya, tidak di pinggiran. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, tidak ada yang tempat. Oke? Jadi firman saya cukupkan sampai sore hari ini. Kita akan pujian. Semua baik, semua baik. Apa yang tak berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jaya telah berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula
Di dalam kami terima lawatan dari Engkau. Engkau pasti melawat kami. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami sudah Engkau siapkan bagi setiap kami, Tuhan. Amin. Kami tidak akan pernah lepaskan lawatan, perjumpaan pribadi dengan Engkau. Biar kami miliki rasa haus dan lapar dan kecintaan akan Engkau, Tuhan. Biar kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam pribadi kami. Kami mau sesuatu hal yang ajaib. Kami mau sesuatu hal yang Tuhan akan nyatakan lebih dan lebih lagi. Koreksi pribadi kami. Lihat hati kami. Jangan sampai kami didapatkan ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sama-sama mau belajar. Kami sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Yang kami mengerti rancangan Tuhan ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan dan Roh Kudus yang akan memperbaharui, yang akan memperjelaskan segala sesuatu hal dalam setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sehingga hambanya tidak sempat. Sistemnya. Mari saudara-saudara, saya undang berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Di saat kami berpegang kepadamu, kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Apapun persoalan setiap kami tahu dalam Engkau kuasa-Mu nyata. Berkati hamba-Mu Ibu Lasma yang sudah menyampaikan firman-Mu dalam setiap pelayanannya, Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu menyertai dia. Berkati setiap apapun yang dia kerjakan. Dalam setiap pelayanannya, Tuhan, Kau buat berhasil. Kuasa-Mu menyertai dia. Dan biarlah hikmat baru, pewahyuan baru Kau tambahkan. Berkati setiap kebutuhannya dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa menyata atas hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini, di mana ministry Hadasa ini Kau berkati. Biarlah kami semua semakin menjadi orang yang takut Tuhan dan mau merendahkan hati kami untuk terus melakukan amanat agung-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya pemimpin bangsa kami, Tuhan, Pak Jokowi dan juga Marif Amin. Biarlah Kau memberkatinya. Berikan hikmat, pewahyuan dan takut akan Allah, sehingga mereka dapat membawa bangsa ini sesuai dengan kebenaran firman. Berikan mereka juga hikmat untuk mereka dapat memilih para menteri yang terbaik yang Tuhan tentukan untuk dapat mengarahkan bangsa kami ke era kemakmuran, keadilan. Anggota eksekutif, legislatif, Tuhan Engkau berkati. Hikmat yang sama juga tercurah atas mereka. Sampai RT RW, kami percaya Indonesia akan masuk ke perubahan yang baru, di mana kami akan melihat bukan saja bangsa yang betul-betul merdeka, bangsa yang aman, damai, sukacita penuh atas Indonesia. Tapi kami juga akan melihat lawatan besar terjadi atas bangsa. Kami akan lihat penuaian besar terjadi atas bangsa ini. Amin. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia. Yes. Di mana Bani Kedar, Bani Nebayot yang di dalamnya. Biarlah Tuhan setiap mata terbuka, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku hanya Engkau Tuhan Yesus yang mampu membawa mereka keluar dari setiap keterikatan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang terbeban Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami percaya bangsa kami akan melihat suatu perubahan besar. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang datang, Tuhan Kau berikan juga Bapa
kekuatan kepada mereka. Amin. Apabila mereka sedang dalam masalah, Tuhan Kau solusi bagi setiap jalan-jalan mereka. Yes. Berikan mereka hikmat, berikan mereka pewahyuan. Apabila sedang dalam masalah keuangan, Bapa, Kau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kau cukupkan mereka dengan segala kebutuhan mereka. Amin. Dan biarlah kami berdoa hari ini, terbukalah tingkap langit bagi mereka. Amin. Dan tercurah berkat atas mereka 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Terima kasih yang sakit, bilur-bilurmu menyembuhkan. Amin. Bilur-bilurmu melepaskan mereka yang Amin. terikat. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu nyata atas tempat ini. Kami berdoa bagi tempat ini, biarlah Kau kirim jiwa-jiwa. Amin. Kami tahu secara manusia kami berusaha, tapi kami punya Allah yang dahsyat yang mampu memberikan kepada kami jiwa-jiwa. Dan kami perkatakan timur, barat, utara, selatan, lepaskan jiwa-jiwa atas tempat Amin. ini. Terbuka pintu jiwa-jiwa atas tempat ini. Sehingga kami percaya tempat ini kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan dengan keuangan, tetapi karena kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah sore hari. Siapkan hati kami Tuhan. Untuk sebentar kami akan mau menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang menyempurnakan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua berkat, anugerah, sukacita yang Kau berikan bagi kami, di mana Tuhan pakai setiap hamba-Hamba-Mu untuk melayani tempat ini. Kau berkati mereka semua satu persatu Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir Tuhan berkati. Biarlah kami terus boleh semakin memperluas kerajaan-Mu. Biarlah kami boleh hidup di mana Engkau menjadikan apa yang menjadi keputusan rencana-Mu dalam hidup kami boleh kami genapi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk tempat ini. Kau berkati Pastor Nathanael Tuhan yang telah memberikan tempat spesial ini. Biar Engkau memberikan damai sejahtera shalom baginya Bapak, keluarga besarnya, usaha bisnisnya, pelayannya Tuhan berkati senantiasa. Anak-anak-Mu yang tempat ini Tuhan berkati senantiasa Bapak. Terima kasih Bapak. Minggu depan kami ada ibadah kembali yang akan dilayani hamba-Mu Tuhan dari Surabaya, Ibu Pendeta Hanalyawati. Tuhan, kami rindu Tuhan kirimkan kembali jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Biar tempat ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Tempat ini menjadi lembah pujian-Mu. Tempat ini menjadi tempat manis di mana banyak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami boleh menaikkan syukur, memuji, menyembah dan menaikkan pengagungan kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah kemanapun mereka berada. Biarlah setiap langkah hidup mereka, setiap perjalanan mereka Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Dimanapun mereka berada, mereka boleh tampil beda. Dimana
ada Kristus dalam diri mereka. Hidup mereka dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki mereka ada pengurapan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, sehingga semua orang boleh melihat perbedaan dalam diri mereka. Hidup mereka senantiasa diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Hidup mereka tidak lagi meminta-minta, tapi mereka boleh memberikan berkat bagi mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah sore hari ini menjadi sore yang indah, sore yang penuh kuasa, penuh mukjizat, dan kami katakan kami pulang membawa shalom-Mu, pulang membawa sukacita-Mu, pulang membawa Amin. kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin.